Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang tunanetra. Untuk lebih lanjutnya, silahkan disimak ya. Terima kasih. Apa itu tunanetra? Dalam video ini, saya akan menjabarkan tentang pengertian tunanetra, ciri-ciri anak tunanetra, faktor penyebab tunanetra, media pembelajaran untuk anak tunanetra, metode belajar untuk anak tunanetra, tujuan pendidikan untuk anak tunanetra, serta masalah-masalah yang dihadapi oleh anak tunanetra. Untuk selanjutnya, silakan disimak. Pengertian tunanetra. Istilah tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Ciri anak tunanetra memiliki 3, yaitu yang pertama fisik, perilaku, dan psikis. Untuk yang pertama, kondisi fisik tunanetra tidak ada bedanya dengan anak yang lain. Perbedaan mereka hanya pada indera penglihatannya. Untuk yang kedua, perilaku. Gejala tingkah laku pada anak yang mengalami tunanetra antara lain berkedip lebih banyak, menyipitkan mata, tidak melihat benda jauh, dan merasakan keluhan seperti mata gatal, panas, kabur, ataupun penglihatan ganda. Dan yang ketiga, psikis. Secara intelektual, IQ anak tunanetra ada pada batas atas sampai bawah. Seorang tunanetra biasanya akan cenderung curiga, mudah tersinggung, dan ketergantungan. Ciri anak tunanetra memiliki 3, yaitu yang pertama fisik, perilaku, dan psikis. Untuk yang pertama, kondisi faktor fisik penyebab anak tunanetra dibagi menjadi 2, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Untuk yang kedua, faktor endogen atau faktor genetik yaitu faktor yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Nah, untuk faktor eksogen dibagi menjadi 2, yaitu penyakit dan kecelakaan. Dan yang ketiga, psikis, yaitu secara intelektual IQ anak tunanetra ada pada batas atas sampai bawah. Seorang tunanetra biasanya akan cenderung curiga, mudah tersinggung, dan ketergantungan yang lama-kelamaan akan mengganggu saraf penglihatan, fungsi indera yang akan menjadi permanen, dan ada juga yang diakibatkan oleh kuman sipilis, degenerasi atau perapuhan pada lensa mata yang mengakibatkan pandangan mata menjadi mengeruh. Sedangkan untuk kecelakaan, yaitu kecelakaan akibat fisik seperti tabrakan atau jatuh yang berakibat langsung yang dapat merusak saraf. Metode belajar anak tunanetra dibagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip individual. Prinsip individual yakni sesuatu kondisi di mana guru harus memperhatikan setiap perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik tunanetra. Prinsip yang kedua, prinsip pengalaman penginderaan. Pengalaman penginderaan siswa tunanetra sangat penting bagi pemahaman yang akan mereka peroleh, sehingga siswa membutuhkan pengalaman yang nyata dari apa yang mereka pelajari. Untuk prinsip yang ketiga, prinsip totalitas. Prinsip totalitas maksudnya pembelajaran yang diterapkan pada siswa tunanetra hendaknya menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi dan baik pada diri mereka. Prinsip yang keempat yaitu prinsip aktivitas mandiri. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menjadi fasilitator dan motivator anak untuk dapat belajar secara aktif dan mandiri. Metode belajar anak tunanetra dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembelajaran anak tunanetra. Prinsip individual yakni sesuatu kondisi di mana guru harus memperhatikan setiap perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik tunanetra. Mesin baca, Kurzweil. Prinsip yang kedua, yang kelima, prinsip pengalaman penginderaan. Yang keenam, mesin ketik penginderaan siswa tunanetra sangat penting bagi pemahaman yang akan mereka peroleh. Media pembelajaran siswa membutuhkan pengalaman yang nyata. Yang pertama, dari apa yang mereka pelajari. Yang kedua, kamera untuk prinsip yang ketiga
ketiga, prinsip totalitas. Prinsip totalitas maksudnya pembelajaran pendidikan untuk anak tunanetra. Yang pertama, agar anak tunanetra memahami dan yang masih dapat menilai keadaannya baik pada diri mereka. Agar anak tunanetra mampu berusaha dan berjuang untuk keperluannya sendiri. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menjadi fasilitator dapat dan motivator anak untuk dapat belajar secara aktif dan canggung. Yang keempat, agar tunanetra mempunyai keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat mencari nafkah. Dan untuk yang kelima, agar anak tunanetra menyadari bahwa mereka merupakan anggota masyarakat, warga negara dengan hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Tujuan pendidikan untuk anak tunanetra. Yang pertama, agar anak tunanetra memahami ketunaannya dan dapat menerima keadaannya. Yang kedua, agar anak tunanetra mampu berusaha dan berjuang untuk keperluannya sendiri. Yang ketiga, agar tunanetra dapat bergaul dengan masyarakat tanpa harus merasa rendah diri dan canggung. Yang keempat, agar tunanetra mempunyai keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat mencari nafkah. Dan untuk yang kelima, agar anak tunanetra menyadari bahwa mereka merupakan anggota masyarakat. Masalah yang dihadapi oleh anak tunanetra. Yang pertama, ada masalah terhadap kognisi. Yang kedua, masalah terhadap motorik. Yang ketiga, masalah terhadap emosi. Yang keempat, masalah terhadap sosial. Dan yang kelima, masalah terhadap orientasi dan mobilitas. Berikut adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak tunanetra. Masalah yang dihadapi oleh anak tunanetra. Yang pertama, ada masalah terhadap kognisi. Yang kedua, masalah terhadap motorik. Yang ketiga, masalah terhadap emosi. Terima kasih sudah menyaksikan. Yang keempat, masalah terhadap sosial. Terima kasih sudah